Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pada malam hari ini kita akan masuk menjelaskan tentang silsilah akidah yang menyelamatkan dari siksaan api neraka. Ya. Dan buku yang kita akan kaji yang pertama yaitu kitab Al-Qawaidul Arba'ah, kaidah yang 4 ya, seputar masalah tauhid dan kesyirikan. Dan buku seputar masalah silsilah akidah ini ya, itu sangat banyak ya diterangkan oleh para ulama. Dan tiap-tiap dari para ulama besar di masa kini itu sudah mengarang silsilah-silsilah akidah. Ya. Adapun dari silsilah akidah yang kita akan baca, ini dari silsilah akidah yang disusun oleh guru kita, yaitu Al-Ustadzul Qarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah ta'ala. Jadi beliau itu punya 10 silsilah akidah yang dinamakan dengan silsilah akidah, rangkaian dari buku-buku akidah yang menyelamatkan dari api neraka. Ya. Saya sebutkan 10 buku itu. Jadi yang pertama di 5 buku yang ada sekarang ini ada 5 buku ya. Isinya 1 buku tapi ada 5 kitab. Yang pertama itu kitab Al-Qawaidul Arba'ah. Kemudian kitab yang kedua yaitu Ma'na la ilaha illallah. Ma'na la ilaha illallah. Dan kitab yang ketiga akan diterangkan tentang penjelasan makna tagut. Penjelasan makna tagut yang merupakan lawan dari kalimat la ilaha illallah. Dan kitab yang keempat akan diterangkan seputar 6 pelajaran dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang kelima 6 pokok dari agama ini. Ya. Kalau kita bahasakan dengan bahasa Arabnya, yang pertama tadi kitab Al-Qawaidul Arba'ah. Kemudian yang kedua ada kitab Ma'na la ilaha illallah. Yang ketiga ada kitab Ma'na tagut. Yang keempat ada kitab Sittatu Mawadhi' Minas Sirah. Dan yang kelima ada kitab Al-Usul As-Sittah. Ya, 5 buku ini tergabung dalam satu kitab ya. Setelah tadi 5 ini kitab Usul Ats-Tsalatsah atau salah satu usul. Dan kitab yang ke-6 adalah kitab Tauhid. Kitab At-Tauhid. Kitab yang ke-7 yaitu kitab Kasyfus Syubhat. Ya, jadi setelah orang dia paham tauhid, maka nanti urutannya dia harus paham juga tentang syubhat-syubhat. Ya. Kerancuan-kerancuan dalam agama ini seputar tauhid dan kesyirikan. Kitab yang ke-9 akan dibahas tentang Naqidul Islam. Ya, 10 pembatal keislaman. Nah, 9 buku ini semuanya dari karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Dan kitab yang ke-10 yaitu kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dan 10 buku tadi itu sudah diperlihatkannya kepada Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan beliau sudah menyetujui dari perkara itu dari hal yang cukup untuk dipelajari, diajarkan ya, kepada masyarakat, yang diharapkan dari hal-hal tersebut bisa menyelamatkan mereka dari siksaan api neraka dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dari tujuan yang kita niatkan dalam mempelajari ilmu agama. Ya.
selain kita belajar untuk menghilangkan kejahilan, ya, mengamalkan ilmu tersebut, kita harapkan agar selamat dari siksaan api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Dan itu merupakan nikmat di surga yang paling besarnya, yang mengalahkan dari nikmat-nikmat yang ada di surga nanti. Sebelum kita masuk di pembahasan buku, kita akan terangkan beberapa pendahuluan. Yang pertama, kita akan terangkan dari judul buku yang kita akan kaji. Jadi judul bukunya kan sudah terlihat di situ dari sampulnya, yaitu kitab Al-Qawaidu Al-Arba'ah. Ya. Bisa dibaca dengan dua bacaan. Bisa dibaca Al-Qawaidu Al-Arba'atu, dan yang kedua bisa dibaca dengan bacaan Al-Qawaidu Al-Arba'. Ya, tidak pakai ta marbuthah. Tidak pakai ta marbuthah. Itu dua bacaan, kedua-duanya betul dari sisi uraian dari pembahasan bahasa Arab. Nah, apa arti al-qawaid? Al-qawaid dia jamak dari kata qaidah. Dari kata qaidah. Qaidah itu artinya asal atau pondasi yang bercabang darinya pembahasan-pembahasan yang sangat banyak. Ya, itu dari makna kaidah atau qaidah kalau bahasa Arabnya, ya. Ya, dari dasar atau pondasi yang bercabang darinya pembahasan-pembahasan yang sangat banyak. Ya. Kemudian dikatakan sini al-arba'ah. Ya, kaidah-kaidah yang 4. Ya, ini kaidah-kaidah yang 4. Ini sebenarnya bukan pembatasan, ya. Karena kaidah-kaidah seputar tauhid dan kesyirikan sangatlah banyak dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hanya di sini penulis rahimahullah taala meringkas dari kaidah tauhid dan kesyirikan ini sebagai pondasi dasar untuk siapa yang mau belajar, ya, pada permulaan seputar masalah tauhid, ya, dia kenal tauhid dan dia kenal juga lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Dan itu dari hal yang diterangkan dalam pendidikan dalam agama, ya. Seorang dia kenal sunnah, dikenal juga bid'ah misalnya, kan, dikenal ketaatan, dikenal juga dosa dan maksiat, dikenal hal-hal yang jelek tadi itu bukan untuk diamalkan, tapi untuk apa? Ditinggalkan, dijauhi. Ya. Jadi di kitab yang kita akan kaji ini, kaidah-kaidah yang 4, ini penjelasan seputar, ya, kaidah tauhid dan kesyirikan. Nah, dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Ya, beliau lahir di tahun 1115 Hijriah dan wafat di tahun 1206 Hijriah. Ya, dari ulama yang hidup di abad ke-12. Ya. Tidak terlalu jauh jaraknya dari kita, ya. Hanya sekitaran 3 abad yang lalu. Ya. Dan beliau dari mufti yang pertama di kerajaan Saudi Arabia. Jadi dari judul buku yang kita telah terangkan, Al-Qawaidul Arba'ah, kaidah-kaidah yang 4 berisi tentang tauhid dan kesyirikan. Ya, buku ini secara global penulis rahimahullah taala membagi dalam 2 bentuk. Ya, dalam 2 bentuk. Bentuk yang pertama, beliau akan terangkan situ beberapa pendahuluan, ya, seputar tauhid dan kesyirikan. Ya, kita sudah poinkan di situ, ya. Kita akan bahas nanti ada 4 masalah di pendahuluan. Ya. Yang pertama akan diterangkan seputar doa penulis dan 3 lambang kebahagiaan. 3 lambang kebahagiaan. Kemudian di pendahuluan yang kedua akan diterangkan lagi dari doa penulis yang kedua, dan juga akan diterangkan tentang makna Hanifiyah, dan sekaligus akan diterangkan tujuan dari penciptaan manusia dan jin.
Pendahuluan yang ketiga, ya, beliau akan terangkan tentang keutamaan tauhid dan bahaya kesyirikan. Keutamaan tauhid dan bahaya apa? Kesyirikan. Kemudian pendahuluan yang keempat, beliau akan terangkan ya, sebab keselamatan dari kesyirikan. Sebab-sebab yang menyelamatkan seorang hamba dari apa? Dari kesyirikan. Ini 4 pendahuluan dari buku Al-Qawaid Al-Arba'ah. Nah, setelah itu beliau masuk menjelaskan isi buku. Penyebutan 4 kaidah. Ya, penyebutan 4 kaidah. Jadi di awal buku belum langsung diterangkan 4 kaidah ya. Nah, diterangkan dulu 4 pendahuluan tadi itu yang telah kita isyaratkan. Ya. 4 kaidah beliau akan terangkan dari kaidah yang pertama, itu yang kita akan rinci nanti di masalah yang kelima di situ, bahwasanya pengakuan terhadap tauhid rububiyah dari hal yang tidak memasukkan seorang ke dalam Islam. Nah, karena di masa dahulu kala nanti akan diterangkan ya, orang-orang musyrik itu mereka akui Allah itu yang maha mencipta, maha mengatur, ya, maha berkuasa dan seterusnya dari tauhid rububiyah. Tapi pengakuan itu tidak membuat mereka dikatakan apa? Muslim. Masih diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaidah yang kedua beliau akan terangkan nanti di masalah ke-6 kita akan bahas tentang 2 alasan dari kaum musyrikin dalam memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka ditanya, "Kenapa kau lakukan kesyirikan?" Ya, mereka jawab dengan 2 alasan. Yang pertama, karena ingin mencari kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, karena ingin mencari syafaat. Ya, ini nanti kita akan terangkan. Ya. Kemudian di kaidah yang kedua itu, ya, beliau Syekh akan terangkan bentuk-bentuk syafaat. Bentuk-bentuk syafaat. Ya, nanti kita akan uraikan di masalah yang ke-7. Ya, beliau akan terangkan 2 bentuk syafaat. Ya, ada syafaat yang ditetapkan, ada syafaat yang dinafikan. Ya. Kaidah yang ketiga kita akan terangkan di masalah yang ke-8. Ya, seputar masalah memalingkan ibadah kepada selain Allah, itulah yang dikatakan kesyirikan. Itulah yang dikatakan apa? Kesyirikan. Kemudian di masalah yang 9 masih dari pembahasan kaidah yang ketiga. Ya, beliau rinci di situ akan berbagai macam jenis ibadah-ibadah kaum musyrikin di masa dahulu kala. Ya. Di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Ya. Ada yang menyembah para malaikat. Ya, di antara mereka ada yang menyembah para nabi. Di antara mereka ada yang menyembah orang-orang soleh. Ya, ini nanti kita akan terangkan di masalah yang ke-10 dan masalah yang ke-11. Dan di antara mereka juga ada yang beribadah, ada yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Pepohonan dan bebatuan. Itu nanti kita akan terangkan di masalah yang ke-12. Ya, kaidah yang keempat di masalah yang ke-13 seputar perbedaan antara kaum musyrikin di masa dahulu dan kaum musyrikin di masa sekarang. Kesyirikannya orang-orang ya belakangan itu lebih besar, ya, lebih parah daripada kesyirikannya orang-orang terdahulu. Di sini beliau rahimahullah taala memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alasan dari penulis atau para ulama memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim itu dengan 3 alasan. Dengan 3 alasan. Alasan yang pertama karena mencontoh apa? Al-Qur'anul Karim. Ya, karena seluruh surat dalam Al-Qur'anul Karim dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surah. Itu surah apa? Surah At-Taubah. Dia tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Tapi surah yang lain dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dan seterusnya sampai surah-surah pendek, surah An-Nas itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alasan yang kedua, penulis memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim itu karena mencontoh
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi itu ketika mengirim surat kepada para raja di masa itu semuanya dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Contoh surat yang beliau terangkan di dalam Sahih Al-Bukhari ya, dari hadis Ibnu Abbas. Ketika beliau mengirim surat kepada Raja Romawi ya, yang bernama Heraklius. Di situ diterangkan yang pertama ditulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ya, bin Abdullah ya, ila Herakil azimir Rum. Nah, salamun ala man ittaba'al huda. Itu isi surat beliau yang pertama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad bin Abdullah kepada Heraklius, Raja Romawi. Ya, keselamatan atas siapa yang mengikuti apa? Petunjuk. Dan tidak ada yang menerima dari dakwah beliau kecuali Raja Najasyi. Alasan yang ketiga, penulis memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu karena mencontoh dari kebiasaan para ulama salaf dari masa dahulu ya. Ya, sampai di masa beliau rahimahullah taala, beliau juga seperti itu. Dan ini dari hal yang hendaknya kita contoh ya. Memulai tulisan dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di antara manfaatnya seorang memulai dengan tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, agar dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibantu. Karena bismillah di situ, ba itu lil isti'anah. Mengandung makna apa? Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dari manfaat yang kedua, seorang memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim agar dia mencari berkah. Mencari apa? Berkah. Tabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Buku itu kalau dia diberkahi, walaupun dia ringkas. Ya, berarti kan ya dari buku Syekh ini kalau kita lihat dari tulisan Arabnya sangat ringkas sekali. Tapi dia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu banyak-banyak, ringkas-ringkas saja tapi diberkahi, maka itu dari hal yang sudah sangat banyak manfaatnya. Tapi itu dari dua manfaat seorang dia memulai tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu mencari berkah, dan tadi yang kedua dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, masalah kandungan Bismillahirrahmanirrahim ini luas ya. Kalau ringkasnya saja kita terangkan di situ Bismillah dengan nama Allah. Ini satu nama, tapi terkandung kata para ulama di sini seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian nama Allah dimaklumi maknanya adalah apa? Dialah yang disembah atau yang diibadahi. Nah, ada seluruh makhluk. Itu yang diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dialah Allah yang disembah atau yang diibadahi. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dua nama dari nama Allah yang berasal dari kata rahmat, yang maha merahmati. Hanya kandungan nama Ar-Rahman itu lebih luas daripada kandungan nama apa? Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu dikatakan dialah yang memiliki rahmat yang sangat luas. Ya, dirahmati seluruhnya, jin dan manusia, muslim ataupun kafir, tidak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nama Ar-Rahim ini dari penjelasan rahmat, penyebutan rahmat Allah yang hanya sampai kepada orang-orang yang beriman saja. Oleh karena itu ketika diterangkan tentang penyebutan rahmat pada orang-orang yang beriman dibawakan dengan nama Rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan dialah Allah terhadap orang-orang yang beriman maha merahmati. Ya, dibawakan dengan nama apa? Dengan nama Rahim. Baik. Mungkin dari ringkasan kandungan Bismillahirrahmanirrahim, dan mungkin nanti kita akan terangkan kandungan ini di pembahasan-pembahasan yang lain ya, di buku-buku tafsir. Baik. Ya, mungkin waktunya sudah masuk ya. Ini dulu mungkin ya dari pendahuluan dari buku ini, insyaallah taala cukup. Jadi sudah kita terangkan tadi ada beberapa pendahuluannya. Yang pertama tadi pembahasan judul buku ini, isi buku, penulis buku. Ya. Dan tadi sudah diterangkan pembahasan seputar Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ya, mungkin segera itu dulu ya. Insyaallah berikutnya nanti kita akan masuk di masalah yang pertama dari pendahuluan penulis
seputar doa penulis dan 3 lambang kebahagiaan. Saya kira dari akhir majelis kita, semoga ada manfaatnya, dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.